Baik, pada saat ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi 5 mata kuliah AI. Yang pertama ada Deep First Search atau DFS yang merupakan pohon keputusan dengan algoritma Deep First Search merupakan metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk mengeksplorasi semua opsi yang tersedia secara mendalam sebelum beralih ke opsi lain. Pohon keputusan adalah representasi grafis yang serangkaian keputusan dan konsekuensi yang mungkin dari keputusan tersebut. DFS adalah salah satu algoritma pencarian yang digunakan untuk menelusuri atau mengeksplorasi semua simpul dari suatu struktur data grafik seperti pohon keputusan. Adapun langkah-langkah dalam DFS pada pohon keputusan, yang pertama ada inisialisasi, dimulai dari simpul awal, biasanya simpul akar, dari pohon keputusan. Eksplorasi mendalam ialah mulai dari simpul saat ini, DFS akan melanjutkan untuk mengeksplorasi simpul anak dari simpul tersebut sejauh mungkin sebelum mundur dan mencoba simpul lain yang tersedia. Selanjutnya mencatat keputusan. Setiap simpul dalam pohon keputusan mewakili titik keputusan yang mungkin diambil. DFS akan mencatat dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil pada setiap langkah. Yang selanjutnya menggunakan stack. DFS biasanya diimplementasikan dengan menggunakan tumpukan atau stack untuk melacak simpul yang masih harus dieksplorasi dan untuk melakukan backtracking saat perlu mundur ke simpul sebelumnya. Dimulai dari simpul A, DFS akan menjelajahi simpul B, kemudian D, dan seterusnya sampai tidak ada simpul anak lagi dari simpul yang sedang dieksplorasi. Setelah mengeksplorasi semua cabang dari simpul B, DFS akan kembali ke simpul A dan melanjutkan ke simpul anak lainnya, yaitu C dan seterusnya. Keuntungan DFS pada pohon keputusan yaitu DFS menjamin bahwa semua jalur mungkin akan dieksplorasi hingga kedalaman tertentu sebelum mempertimbangkan jalur lainnya. Pemrosesan sederhana ialah implementasi DFS dapat dilakukan dengan menggunakan tumpukan yang relatif mudah dan efisien dalam hal memori. Adapun batasan dalam DFS pada pohon keputusan yaitu mungkin terjebak pada jalur tertentu. Jika tidak ada solusi dalam jalur yang sedang dieksplorasi, DFS dapat terjebak dan membutuhkan backtracking untuk kembali ke simpul sebelumnya. Selanjutnya memerlukan penanganan cycles. DFS tanpa pengamanan dapat mengalami masalah dengan siklus dalam grafik mengakibatkan pencarian tak Baik, perkenalkan nama saya Yolanda Tria Malaysia Pontoan dengan NIM 220240490. Pada saat ini kita akan melanjutkan materi yang kedua yaitu Breadth First Search atau BFS. Pohon keputusan adalah struktur yang mempresentasikan serangkaian keputusan dan hasil yang mungkin terjadi. Algoritma Breadth First Search atau BFS digunakan untuk menelusuri pohon keputusan dengan mengeksplorasi setiap simpul pada level yang sama terlebih dahulu sebelum beralih ke level berikutnya. BFS bekerja dengan cara melebar atau breadth, berbeda dengan Deep First Search atau DFS yang mengeksplorasi secara mendalam. Langkah-langkah BFS yaitu inisialisasi, mulai dari simpul akar atau simpul awal. Eksplorasi simpul pada level saat ini, BFS menelusuri semua simpul pada satu level sebelum pindah ke level berikutnya. Menggunakan queue atau antrian, BFS diimplementasikan dengan antrian untuk melacak simpul yang perlu dieksplorasi. Setiap simpul yang ditemukan dimasukkan ke dalam antrian dan dieksplorasi secara berurutan. Pindah ke level berikutnya, setelah semua simpul pada satu level telah dieksplorasi, BFS beralih ke level di bawahnya dan mengulangi prosesnya. BFS akan memulai dari simpul A, kemudian mengunjungi simpul B dan C terlebih dahulu. Setelah itu, BFS akan mengunjungi semua simpul pada level berikutnya yaitu D, E, F, dan G. Urutan penelusuran BFS yaitu A level 1, BC level 2, D, F, G level 3. Keuntungan BFS pada pohon keputusan yaitu pertama menemukan solusi optimal. BFS cocok untuk menemukan solusi dengan jarak atau langkah terpendek karena BFS mengeksplorasi simpul berdasarkan level. Sistematis dan terstruktur, yaitu BFS menjelajahi semua opsi secara terurut, memastikan bahwa setiap level dieksplorasi sepenuhnya sebelum lanjut ke level berikutnya. Batasan BFS pada pohon keputusan. Yang pertama penggunaan memori yang tinggi. BFS menyimpan semua simpul pada level yang sedang dijelajahi dalam antrian yang dapat memakan banyak memori, terutama untuk pohon dengan banyak simpul. Kurang efisien pada pohon yang dalam. Pada pohon yang sangat dalam, BFS bisa memakan waktu lama untuk mencapai simpul-simpul terdalam karena harus melewati semua simpul di level yang lebih tinggi terlebih dahulu.
Saat ini kita masuk pada best first search, yaitu BSFS. Pohon keputusan adalah representasi grafis dari serangkaian keputusan dan hasil yang mungkin. Algoritma BSFS adalah metode pencarian yang mengeksplorasi simpul berdasarkan estimasi terbaik dari tujuan. Ini berarti bahwa algoritma ini memilih jalur yang tampaknya paling menjanjikan untuk mencapai tujuan berdasarkan fungsi evaluasi tertentu. BSFS search menggunakan heuristik untuk menentukan urutan eksplorasi simpul. Fungsi heuristik ini memberikan nilai pada setiap simpul yang mencerminkan beberapa dekat simpul tersebut dengan tujuan. Algoritma ini menyimpan simpul dalam struktur data seperti antrian, prioritas, atau priority queue, di mana simpul dengan nilai heuristik terendah akan dieksplorasi terlebih dahulu. Langkah-langkah BSFS, inisialisasinya mulai dari simpul awal atau akar. Untuk menghitung nilai heuristik untuk setiap simpul, hitung nilai heuristik yang menilai seberapa dekat simpul tersebut dengan tujuan. Ada juga eksplorasi simpul terbaik, yaitu pilih simpul dengan nilai heuristik terendah untuk dieksplorasi terlebih dahulu. Dan juga mengulangi proses, ulangi langkah ini sampai mencapai simpul tujuan atau tidak ada lagi simpul yang dapat dieksplorasi. Dengan langkah-langkah pencarian, yaitu mulai dari A, hitung nilai heuristik untuk simpul B dan C, dan pilih simpul terbaik jika heuristik B lebih rendah, eksplorasi B terlebih dahulu. Lanjutkan dari B, hitung heuristik D dan E, pilih simpul dengan heuristik terendah. Keuntungan BSFS. Dengan efisiensi BSFS dapat menemukan solusi lebih cepat daripada pencarian biasa karena memilih jalur yang tampaknya paling menjanjikan. Fleksibilitas, algoritma ini dapat menggunakan berbagai fungsi heuristik sesuai dengan masalah yang dihadapi. Batasan BSFS yaitu berkegantungan pada heuristik. Kualitas solusi tergantung pada fungsi heuristik yang digunakan. Jika heuristik tidak akurat, algoritma dapat gagal menemukan solusi optimal. Penggunaan memori yang tinggi. Karena ini menyimpan banyak simpul dalam antrian prioritas, memori yang digunakan bisa menjadi tinggi, terutama untuk pohon besar. Dengan kesimpulan, pohon keputusan adalah alat penting dalam pengambilan keputusan yang menggambarkan opsi dan hasil yang tidak mungkin. Tiga algoritma pencarian utama untuk mengeksplorasi pohon keputusan yaitu ada DFS, BFS, dan BSFS, memiliki karakteristik masing-masing. DFS yaitu menjelajahi simpul secara mendalam, memori rendah, dan tetapi dapat terjebak pada jalur tanpa solusi. Ada juga BFS yang mengeksplorasi semua simpul pada satu level terlebih dahulu, menjamin solusi optimal, namun penggunaan memori tinggi. Ada juga BSFS yaitu menggunakan heuristik untuk mengarahkan pencarian ke jalur paling menjanjikan dan efisien dalam menemukan solusi cepat, tergantung pada akurasi heuristik dan memori tinggi. Pemilihan metode tergantung pada sifat masalah dan termasuk kompleksitas pohon, kebutuhan solusi optimal, dan batas memori. Masing-masing algoritma memiliki peran penting dalam pengembalian keputusan. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih.